Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama Zona Forex. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian semua sehat dan tentunya luar biasa. Oke, hari ini Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market USD Kanada dan GBP USD. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart. Oke, untuk market USD Kanada ya, kita mulai analisanya di time frame D1 ya teman-teman ya. Kita perhatikan di sini di time frame D1 di candle terakhir kemarin ya, setelah ada kenaikan dan break area trend line. Di sini belum ada retest sama sekali ya. Baru kemarin ini ada tekanan seller ya, bertepatan di area resisten ya, sesuai saya sampaikan di video kemarin ya, analisa kemarin, di mana saat ini seller menuju ke area retest ya, ke area support terkuat ya di sini ya. Kemudian di area Fibonacci retracement di kisaran 61,8% sampai dengan 50% dan berada di area trend line. Nah, ini adalah area of confluence ya, di mana ada pertemuan titik penting di area sini. Ini bagus sekali untuk teman-teman bisa ambil posisi buy ya. Oke, kita coba lihat di time frame yang lebih kecil ya, yaitu di time frame H4. Apa yang bisa kita dapatkan di time frame H4 untuk USD Kanada? Oke, kita perhatikan di sini ya, di time frame H4. Ketika di sini ada gagal dia breakout ya, di sini ada tembus level psikologi ya, dia retest, dia mencoba mendekati area 1.26509 sampai dengan 1.26779 dan harga saat ini berada di area support ya, di area sini. Nah, ini untuk di time frame H4 ya, kemungkinan memang dia akan retest ke area sini. Jadi saran saya kalau teman-teman yang transaksi di USD Kanada, kita lihat nanti di posisi area sini ya, apa bisa kita dapatkan pembentukan pattern apa yang akan terjadi di area sini, apakah bullish atau bearish. Tapi kalau kita lihat dari susunan ini ya, dia naik, dia turun, dia naik, dia turun. Nah, ini tepat di area support terkuat satu. Yang kedua area area Fibonacci retracement di kisaran 61,8% sampai dengan 50%. Kemudian area trend line. Tinggal satu aja titik entry kita, apakah nanti di sini membentuk bullish engulfing ya di sini, atau bullish pin bar yang memiliki ekor panjang ya dan memiliki bodi kecil di atas, atau impulsif bullish ya, atau marubozu bullish yaitu ya. Yang penting nanti berbentuk kategori single pattern atau double pattern atau triple pattern, bisa ambil buy di area sini ya dengan golongan pattern bullish. Oke, ini yang bisa kita dapatkan di time frame H4. Coba kita turunkan ya, bisa kita dapatkan di time frame H1. Di time frame H1 ya, saya mungkin akan sedikit menjelaskan aja karena ini terlihat memang retest area sini ya teman-teman ya. Semoga ini nanti ada turunan sedikit lah mendekati area sini. Soalnya di sini sudah ada bullish pin bar ini sedikit mendekati. Kalau ini nanti dia dari pergerakan ini tidak ada penurunan ya, dia akan melanjutkan tren naik. Di sini kemarin ya saya buat ada level psikologi di area 1.27996 dan level psikologi berikutnya 1.27478, di mana dari dua level ini berhasil di breakout ya, ini di breakout, kemudian dia retest ya, kemudian dia membentuk bearish engulfing, kemudian dia menuju support terkuat di sini di breakout. Nah, kemudian bertemu area 50% 1.26779 terjadi bullish pin bar dan berhasil breakout juga di area 1.27031. Kemungkinan kalau teman-teman berani ambil buy ya, saya sarankan yang pertama ini akan saya rubah dulu karena ini untuk level psikologi terdekatnya sudah berubah ya. Saya pindah ke sini. Ini sebentar. Yang pertama area sini ya, ini ada level psikologinya ya. Di sini ya. Nih, dan di sini untuk
Ini juga saya ganti ya teman-teman. Ini akan jadi area resisten ya. Level psikologinya akan menjadi area resisten. Untuk level psikologi itu apa? Itu saya buat sendiri ya istilahnya. Jadi yang berdekatan dengan area yang berdekatan dengan harga ketika market sudah close, yang berdekatan dengan harga dan banyak terjadi penolakan. Ya, ini yang saya buat level psikologi. Ya, jadi untuk pergerakannya ini juga mendekati 50%. Jadi kalau nantinya dia break area sini ya, ini juga kita bisa tarik loh area trendline terdekat. Ini banyak trendline teman-teman, jangan bingung ya. Ini trendline untuk minor trend ya. Nah, minor trend ya di sini. Nah, ini mungkin saya rubah warna aja kali ya supaya teman-teman nggak bingung. Saya ganti warna Tosca aja. Oke, kita ganti warna Tosca. Oke. Jadi nantinya saran saya sih, kalau ini kan sudah terjadi penolakan ya di time frame H1, ada bullish pin bar. Kalau memang ini nanti tidak terjadi turun mendekati area sini ya, sesuai yang saya jelaskan di time frame H4 tadi, kalau membentuk beberapa bullish pattern ya di area sini, entah single pattern, double pattern atau triple pattern. Kalau nantinya ini break dulu di area di sini ya, area resisten ini ya, dan kemudian dia break area trendline, buy di atas ini aja di kisaran 1.27560 buy area sini. Dan nanti jangan lupa pasang stop loss di bawahnya ya, bisa di bawahnya area resisten atau di bawahnya area sini ya, di area support terkuat ini ya, di bawahnya area resisten yang saat ini ya, nanti kan ini jadi support ya. Jadi ini dari USD Kanada ya, jadi dia dari tren naik, kemudian dia coba retest, kemudian dia akan pullback ya, balik ke atas ya, untuk meneruskan tren naik ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk di market GBP USD. Oke, untuk market GBP USD ya di time frame D1 apa yang bisa kita dapatkan? Ada dorongan ya dari buyer dari susunan candle terakhir ya. Di sini ada tekanan dari buyer di mana pergerakan untuk GBP USD sekarang mendekati area trendline ya, mendekati area trendline, mendekati area resisten dan mendekati area retracement ya. Jadi di sini ada dorongan kuat, kemungkinan besar akan terjadi penolakan ya, pada seller akan menekan untuk melanjutkan tren turun jika pergerakan GBP USD atau buyer gagal breakout area trendline ya. Untuk lebih jelas coba kita lihat di time frame yang lebih kecil yaitu di time frame H4. Apa yang bisa kita dapatkan di time frame H4? Perhatikan di sini dari penarikan trend line ya, dari titik pertama, kedua sampai dengan titik ketiga terjadi penolakan ya. Kemudian di area support terkuat di sini ya terjadi retest ya, retest area trend line dan area resisten dan area retracement ya di area 50 sampai dengan 61,8%. Kalau kita perhatikan di susunan candle H4 terakhir ya, di sini ada bearish. Ini perhatikan sempat dia break tapi dia masuk lagi ya. Ini ada bearish ya, ada bearish pin bar. Perhatikan yang warna hijau ini ada tekanan ya dari seller membentuk bearish pin bar ya. Apakah hari ini nanti akan bergerak menuju ke area support ya? Berarti kalau dia gagal breakout area trendline ya, dia akan melanjutkan tren turun ya. Kalau kita perhatikan di time frame H4. Kemudian di time frame H1 ya, yang bisa kita dapatkan di time frame H1 ya, untuk lebih detailnya. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya. Di sini juga ada susunan candle tweezer bearish ya. Ini ada bearish tweezer ya, berdekatan di area 61,8% dan disusul di candle turun ya, sudah masuk di area trendline dan mendekati area 50% yaitu di 1.34.393. Oke, kemudian apa yang bisa kita dapatkan dari posisi saat ini ya teman-teman ya. Kemungkinan di sini akan ada saya rubah. Yang pertama adalah ini, karena ini sudah ada perubahan ya. Saya hapus dulu. Ini menjadi area support ya, terkuat di area sini ya.
kemungkinan besar dia akan tes uji di area support sini ya. Sebelum ke sini dia juga akan berada di area sini ya. Ini area support terkuat juga ya teman-teman. Ini saya akan ganti warna area support. Oke, kemudian lainnya saya ganti warna juga. Oke, perhatikan di sini mendekati area level psikologi terkuat ya. Di sini ya, ini adalah level psikologi terkuat. Jadi ada pergerakan untuk saat ini ya. Di harga saat ini ada dua ya yang bisa kita perhatikan di area resisten ini, area retrace ya. Di mana pergerakan saat ini mendorong untuk menekan ke bawah ya, menuju ke area level psikologi ya. Seperti biasanya saya kasih warna merah supaya ada perbedaan. Jadi setiap garis-garis ini ada artinya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bisa pantau ya di area sini. Ini yang pertama, ini adalah level psikologi ya. Jadi ketika ini sudah ada dorongan seller ya, sudah masuk di area trendline, kemungkinan dia akan tes area level psikologi di level 1.34.312. Kalau dia break area sini, kemungkinan dia akan turun ya sampai mendekati level support terkuat 1.34.019 ya, sampai nanti kalau ini break lagi ya ke 1.33.570. Catatannya adalah jika teman-teman ambil posisi sell saat ini boleh, tapi asalkan ada pasang stop loss di atasnya 1.34.594 bertepatan di atas sedikit area sini ya. Bisa di area sebentar ya teman-teman. Oke, area sini boleh ya di 1 poin ya, ini stop lossnya ya. Di area sini 1.34.631. Nah, pasang stop loss di area situ. Oke, jadi ambil sell saat ini dengan target terdekat dia harus break dulu di bawah 1.34.312 sampai dengan 1.34.019. Bisa likuidasi area sini. Ya, area support terkuat di sini ya. Atau nanti kalau teman-teman mau nahan posisi, nanti perhatikan aja di area penting apakah ada pembalikan tren ya di pattern-pattern berikutnya seperti itu. Oke, mungkin ini GBP yang bisa saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat ya analisa hari ini dari USD Kanada dan GBP USD. Semoga bisa teman-teman bisa mendapatkan keuntungan ya. Dan jangan lupa pasang stop loss atau batasan kerugian. Dan jika memang channel atau video ini bermanfaat, bisa dibagikan ke teman-teman kalian semua supaya bisa mendapatkan manfaat yang sama. Saya ucapkan salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.